Perkenalkan, nama saya Dasi Susiana Brukaro dari SIA 56 dengan NIREM 2019-020458. Di sini saya akan membacakan isi proposal saya yang berjudul dengan perancangan sistem informasi penjualan pada toko Feliso. Kata pengantar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal kuliah yang berjudul perancangan sistem informasi penjualan pada toko Filoso dapat terselesaikan, di mana proposal kuliah ini ditulis dan sajikan dengan sebenar-benarnya. Penyusun proposalnya bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Karena keterbatasan pengetahuan manapun pengalaman, maka saya yakin masih banyak kekurangan dengan makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca, demikian kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi pembaca. Daftar isi ada sekitar memiliki sampai bab 4. Di sini pendahuluan, latar belakang masalah yang diambil yaitu era komputerisasi ini, perkembangan usaha kecil yang menengah tumbuh begitu pesat. Usaha kecil yang menengah yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. UKM perlu diperhatikan yang khusus dengan didukung oleh informasi yang akurat agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Tataran perusahaan yang bergerak di bidang penjualan membutuhkan suatu informasi yang baik, terutama sistem informasi penjualan, agar dalam kegiatan yang dapat dengan efisien dan efektif dan efisien. Pengolahan data penjualan pada toko Velosi masih bersifat konvensional atau belum terkomputerasi. Informasi data lainnya masih bersifat buku besar yang bersifat belum pada pemasaran barang, sehingga sulit untuk mendapatkan data stok yang akurat, sehingga banyak barang yang tidak tersedia. Dari uraian di atas, maka penulis menganggap perlu dikembangkan suatu sistem yang bisa menangani masalah tersebut, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas transaksi penjualan dan memberikan laporan stok yang akurat pada pemilik toko. Dan identitas masalah bisa kita lihat ada masalah yang dihadapi toko Velosi, diantaranya 1. Penginputan data dalam menggunakan sistem pengolahan data sehingga tidak efisien waktu dan menghemat pekerjaan lainnya. Yang kedua, pengolahan data pemasaran barang masih bersifat konvensional dikarenakan belum adanya sistem. Yang ketiga, persiapan data yang tidak tata rapi sehingga memakan waktu yang lama, akan harus mencari ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, dan juga sulit untuk mendapatkan laporan stok gudang. Rumusan masalah berdasarkan beberapa alasan yang dipaparkan di atas, maka beberapa masalah perlu diwujudkan dan penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut yaitu bagaimana cara merencanakan aplikasi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga memudahkan karyawan dalam mengelola data transaksi dan pembuatan laporan penjualan, serta bagi pemilik toko memudahkan dalam pengambilan keputusan. Batasan masalah berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka perlu adanya batasan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah perencanaan aplikasi ini hanya membahas tentang pemesanan barang, meliputi data barang dan pembayaran dan laporan penjualan. Tujuan dan manfaat kerja praktek yaitu untuk merancang aplikasi yang mampu mempermudah toko Velosi dalam mengelola penjualan dengan baik sehingga dapat terstruktur dengan rapi. Manfaatnya banyak sih, bisa kita lihat bagi perusahaan, yaitu dapat meningkatkan dan mempermudah proses pemesanan barang, proses penjualan,
dan lebih efisien, serta mengubah sistem konvensional menjadi sistem yang terstruktur dan terkomputerisasi. Manfaat bagi mahasiswa bisa kita lihat, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan serta mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Metode pengumpulan data, yaitu kita perlu tahap yang pertama itu pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur, yang sistem penulisan. Untuk dapat mengetahui ringkasan permasalahan dari proposal kuliah kerja, digunakan sistem penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca menelusuri dan memahami isi laporan. Sistematika yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. Kita masuk ke bab 1. Di sini membahas tentang masalah dan identitas masalah. Yang ke bab 2 itu tentang landasan teori. Bab 4 hasil dan pembahasan. Yang keempat penutup. Kita masuk ke bab 2. Landasan teori, definisi judul, yaitu perencanaannya. Perencanaan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan suatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan sistem yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail mengenai komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dan dalam proses pengerjaan. Menurut Kosesasi Sandi 2014 menyatakan bahwa perencanaan untuk suatu proses membuat keputusan yang perlu dilakukan oleh organisasi. Definisi sistem menurut di sini bisa kita lihat, definisi sistem dapat sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu, yang mendefinisikan sistem dalam ini sebagai kelompok komponen yang berhubung, bekerja, serta mencapai tujuan. Mendefinisikan suatu bisnis yang selalu berhubung, bekerja untuk mencapai suatu pekerjaan dengan menerima input menghasilkan dalam proses transformasi yang teratur. Tujuannya ya bersama dan dengan menerima proses input serta menghasilkan input dalam proses transformasi yang teratur. Bisa kita lihat pada tabel prosesnya, itu proses itu input data, pada datanya kita memerlukan data terlebih dahulu, lalu datanya diproses, lalu diinput, baru datanya ditangkap, hasilnya setelah mengambil keputusan, datanya pun diterima lalu di output. Definisi bisnis data. Basis data adalah sekumpul data yang saling berhubungan secara logika, dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sedangkan sistem basis data, sekumpulan aplikasi proses yang berinteraksi dengan bisnis data melalui DMBS dengan bisnis data itu tersendiri. Perancangan sistem. Bisa kita lihat ada tahap-tahap perancangan sistem punya maksud tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem yaitu user. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dengan menghasilkan perancangan bangunan yang lengkap kepada program komputer dan ahli-ahli teknik lainnya, baik dalam pengembangan atau pembuatan sistemnya. Perancangan sistem yaitu system planning, yaitu perancangan sebuah proses untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Setelah itu, setelah kita rancang, baru kita analisis, yaitu tahap dilakukan untuk membutuhkan bagaimana sistem yang akan bekerja, di manakah masalahnya, dan dengan bagaimana cara untuk memotong-motong lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Yang analisis
perancangan sistem. Setelah dianalisis, baru kita rancang sistem desainnya, yaitu tahap di mana secara khusus di antara kertas dengan tujuan menggambarkan sistem yang baru sebagai sebuah subsistem. Lalu yang tahap keempat, implementasi sistem. Tahap ini ya proses pembangunan dan pengujian sistem. Apakah sudah mendukung sistem atau tidak gitu pada pemrograman. Yang kelima, pemeliharaan sistem. Di tahap berjalan digunakan sesuai keperluan organisasi. UML. Dalam UML secara umum mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasi menjadi, yaitu yang pertama use diagram, activity diagram, success diagram, dan class diagram. Yang pertama itu flowchart. Di sini flowchart mempunyai arus yang mengembangkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, sedang menurut Jogja dan berjudul analisis dan desain sistem. Nah, flowchart merupakan bagan chart yang menunjukkan aliran atau flow di mana program atau prosedur sistem secara logika. Yang pertama tadi ada tahap yang pertama use diagram. Di sini ada use diagram, yaitu simbol dan keterangannya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang kedua, activity diagram, lengkap juga gambar, nama, dan keterangannya. Success diagram, gambar, nama, dan keterangannya. Inilah fungsi setiap gambar tersebut. Kelas diagram juga demikian, simbol dan deskripsinya. Dan itu use interface, yaitu merupakan tampilan di mana pengguna berinteraksi dengan sistem yang memiliki tujuan untuk memungkinkan pengguna menjalankan setiap tugas dan kebutuhan penggunaan. Bahasa program, yaitu bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Sekilas tentang perusahaan yang terdapat pada toko Filosi ini menjual pakaian. Bisa kita ambil contohnya di Desa Sarang, Jalan Cikarang, dan Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Struktur organisasinya yaitu ada dalam organisasi perusahaan yang sedang berjalan. Bisa kita lihat pemilik, kasir, dan admin. Flowchart yang dapat kita ambil bisa pada sistem yang berjalan, yaitu kita mau beli barang, lalu kita cek stok barang tersedia atau tidak, lalu kita cetak pembelian, lalu membuat bukti struk. Setelah itu menyediakan struk pembelian, membuat laporan dan mendata laporan, lalu setelah itu kita menerima bukti transaksi, selesai. Yang kedua, use case diagram bisa kita lihat pada toko Filosi tadi, yaitu kita login terlebih dahulu pada pemilik ya. Kita login, laporan penjualan, cetak laporan, logout. Pada kasir, login, proses transaksi, proses mencetak transaksinya, lalu kita proses pembelian, lalu kita input data yang mau kita beli, adakah stoknya, kita bisa memperbarui stoknya atau melaporkan stoknya. Setelah itu kita logout. Pada Visual Basic merupakan sebuah bahasa program yang menawarkan Integrated Development Environment atau bisa disingkat IDE. Visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis operasi Microsoft Windows menggunakan
model program atau COM, di mana mikro aplikasinya dan berjalan activity diagram. Bisa kita lihat pada aliran ini activity diagram yang masuk user dan sistem. Yang kedua activity cek stok, bisa kita lihat kasir dan sistem. Setelah itu pembayaran, kasir, memilih menu pembayaran, memilih menu pembayaran, mengisi pembayaran, menekan tombol simpan, menyimpan data, lalu database tersimpan, baru menampilkan data sudah disimpan gitu. Ini pemilik dan sistem. Ini activity diagram keluar. Kalau kita sudah selesai itu memilih menu logout, menampilkan pesanan apakah ada keluar, baru menekan tombol yes, lalu kembali login. UCAS diagram, inilah UCAS diagramnya. Stok tabel, tabel stok, menu utama. Ini UCAS diagram logout, kelas diagram, IRD-nya lengkap, kamus data, kamus pembayaran, kamus data laporan penjualan, normalisasinya juga ada. Inilah yang menjadi batasan masalah tadi, rumusan masalah. Di latar belakang bisa kita lihat kendala agar penjual itu lebih sistemnya lebih mudah. Bisa kita lihat itu login, kita login dulu, kita masukkan ID dan password kita, lalu kita klik masuk. Inilah ID jenis barangnya, ini menunya. Menu kita mau cek stok, pembayaran, ada pilihannya, dan laporan penjualan. Inilah tampilannya. Lalu kita ke pembayaran, kita mengisi nomor transaksi, ID barang, jumlah barang, berapa yang mau kita pesan, pembayaran, tanggal pembelian. Lalu kita kalau sudah selesai, kita simpan. Beginilah hasilnya. Program perencanaan program yang diajukan penulis adalah program sistem informasi berbasis desktop, dan di sini ada spesifikasi software dan hardware. Jadi perancangan programnya, spesifikasinya itu software dan hardware. Dalam satu komputer proses itu ada prosesor minimal, RAM minimal 8 GB, harddisknya minimal 250 GB, softwarenya juga yang dibutuhkan. Softwarenya juga sistem operasi Windows minimal Windows 10, examnya, Visual Basic-nya. Yang terakhir penutup dan kesimpulannya itu dari hasil analisis penulisan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan efisiensi kerja di toko Filoso. Dengan adanya perancangan sistem penjualan pada toko dengan masih terkonvensional menjadi sistem yang terkonversasi dengan digunakan mempermudah karyawan dan mengolah data, transaksi, dan melaporkan penjualan yang harus dilaporkan ke pemilik sewaktu-waktu. Saran yang dapat diambil dari proposal ini, tentu dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan. Maka penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat penulis selanjutnya dapat menghasilkan karya tulis yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, sekian dalam video ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.